arwah yang sudah mendahului kita. Ini sebenarnya adab lama. Kita akan memasuki bulan puasa. Itu di bulan Ramadan. Kalau sebelum kedatangan Islam abad ke-7 di Indonesia, kita juga sudah berpuasa. Puasa itu artinya menahan hawa nafsu. Kalau kita lihat kitab yang paling tua yang dibuat oleh orang Jakarta, Laith Abu Nasr bin Ibrahim Al-Samarkandi, orang Kapuk Teko, Kapuk Muara, yang wafat tahun 983 Masehi, berarti abad 10. Itulah dia menulis dua kitab. Judulnya bahasa Betawi. Kitab doa, dia pakai bahasa Betawi, baca-bacaan. Lalu Masail berisi ajaran tuntunan ibadah. Yang didahulukan di situ sembahyang. Dia gunakan istilah itu. Banyak orang Betawi menggunakan istilah sembahyang. Lantas orang-orang yang merasa dirinya pandai itu sembahyang bukan. Sem itu adalah wajah. Bayang itu membayangkan, tawajuh. Sembahyang. Bukan sembahyang, sembahyang. Sem itu wajah. Kemudian tuntunan munakahat, pernikahan. Lalu tuntunan penyelenggaraan jenazah. Jadi tiga ini yang diutamakan untuk diajarkan. Dua kitab ini masih tersimpan di British Library di London. Kitab ini ditulis huruf Arab bahasa Betawi. Jadi kalau puasa tidak dianukan, tidak bahasanya tidak eksplisit ada di kitab itu, sembahyang ada, diajarkan di situ. Lalu menyelenggarakan jenazah itu ada karena orang belum tahu bagaimana caranya memakam, penghadapan memakam belum tahu. Sebelum kitab ini itu orang dimakamkan menghadap Masjidil Aqsa. Itu dapat kita lihat di Masjid Karawaci, Bencongan, Karawaci Bencongan, di desa Bencongan Karawaci. Itu di situ di makam Sehyusa. Sehyusa itu bisa diukur persis makamnya menghadap Yerusalem, Bait Al-Aqsa. Dan baru setelah kitab Abu Laith yang orang Betawi sebut Mu'alim Teko, karena Teko itu disebutkan sebagai tempat ilmu. Dia dikenal sebagai Mu'alim Teko. Jalan tempat beliau tinggal di Kapuk Teko itu juga namanya masih Gang Teko sampai sekarang. Dan makamnya 8 tahun yang lalu itu jadi danau. Jadi makam tidak dipindah, tapi makamnya jadi danau. Perkembangan berikut adalah di dalam lingkungan Betawi, di samping Sehyusa itu juga sebelum kedatangan Islam. Kedatangan Islam abad 7. Sehyusa sebelum itu dia mengajarkan ikutin bocah daglok kayak gini. Tauhid Nabi Musa yang diajarkan abad 7. Sejaman dengan Sehyusa adalah Siti Jenar. Siti Jenar bukan seperti engkan bahwa dia dihukum mati, dipotong lehernya. Siapa yang hukum mati dia? Dia abad itu makamnya adalah di Pulau Mesigit, Lemah Abang, Kerawang. Dia mengajar di Teluk Pucung,
Kecamatan Terpucung, Aku bisa baca. Desa Oh ya sudah ketemu. Bambu ya. Jenar. Kampungnya saya sudah pergi, tidak ada yang ganggu. Walaupun di situ ada real estate, tapi pondokannya, padepokannya nggak diganggu, dan di depannya juga kulemnya nggak diganggu. Kulemnya masih ada. Nah, kampung tempat beliau tinggal, Siti Jenar, dinamakan Irian. Jadi menimbulkan iri orang. Karena siapa yang mengaji di situ, khatam dari kampung Irian keluar, dia nyari rezeki apa aja langsung kaya. Itu karomah Siti Jenar. Jadi tidak benar didongeng-dongengkan Siti Jenar itu dihukum. Enggak, dia memang itu waktu syariat belum sampai. Dia masih akidah, masih tauhid. Tapi sudah tauhid Islam. Syekh Yusa masih tauhid Nabi Musa. Siti Jenar lebih dahulu dari Mualim Teko. Itu sejarahnya. Nah, kalau Syekh Yusa atau Syekh Bencongan itu, kalau orang Betawi memakam itu, di makam itu ditaruh puun. Puunnya itu terangkat sampai ke sini. Puun Bencongan itu terangkat, akarnya ke bawah. Tapi saya kecewa, setahun yang lalu tuh puun ditebang. Itu hal-hal yang kita, kekayaan kita sebagai muslimin Betawi. Nah, ruahan kita meruah. Kita mendoakan arwah-arwah yang telah mendahului kita, yang oleh karenanya lah kita mengerti Islam, belajar Islam. Jadi saya mohon maaf, Wali Songo itu baru abad ke-15. Jadi kaceknya kata orang Betawi dengan Mualim Teko 5 abad, 500 tahun kaceknya. Nggak kecil. Jadi itu sebenarnya penyebaran Islam itu dari Betawi. Karena kitab Mualim Teko Laid Abu Nasr itu disalin orang, bersalin. Nah, kitab ini sampai, biarin aja. Kitab ini sampai saya mengetahui berkat Raffles. Kita tahu kan kampung, kita bilang Salembah. Itu kampung Selambah. Orang dulu yang bukan Islam bilang kita ada orang Selam. Mungkin masih ada yang inget kan, dipanggil orang Selam. Selambah kampung orang Islam. Di situ Raffles menemukan itu kitab. Lantas Belanda lihat kampung orang Islam di situ, dibubarin, bukan kayak sekarang. Sekarang kan digebah aja ya sama petugas. Dulu pakai akal dia, bagaimana ngebubarin kampung orang Islam? Dia bikin pabrik madat. Ya, orang Islam gak betah. Dibikin pabrik madat yang sekarang jadi UI itu di Salembah, itu kan pabrik madat. Ya orang Islam gak betah, jadi dia kagak pakai petugas yang gebah-gebahin penghuni. Mundur aja orang dari situ, orang-orang kita. Nah begitu. Jadi di dalam ruahan itu kita mengenangkan orang-orang yang mendahului kita, yang telah menyebabkan, menjadikan kita seperti ini. Semuanya kuasa Allah, tapi ada perantaranya. Jadi karena itu kita jangan sampai seperti kacang lepas dari lanjaran. Kita mesti ingat kita ada ikatan, ada leluhur kita, ada yang nyunatin kita, ya kan? Beda sama sekarang. Sekarang tuh kalau nggak salah pakai apa namanya nuklir ya. Lester kan nuklir tuh ya. Artinya tuh anak kelompok kacelannya barangnya udah hilang. Kalau dulu kita sama bengkong diseret ke pekarangan. Iya, mama disuruh berendam dulu dari boduk subuh berendam kita. Ya kok di berendam mak ya supaya empuk kayak begitu. Dulu. Nah kita ingat semua, nggak bakal hilang. Nah kita kalau ada yang masih ingat, habis sekolah umum pulang biasanya
kalau kita sampai 4 itu pukul 1 ya, pukul 11 kita pulang, kita makan, kita mesti ke masjid sampai habis asar. Langgar ya, kalau langgar kan artinya penerangan ya, bukan langgar arti ditabrak. Lantas kita ada di situ, kita apa aja yang terjadi di masjid, bersihin masjid, gulung tikar, mijitin engkong, nimba ngisi kulam, apa aja, apa ini artinya? Kita mijitin engkong, Ridwan, lu mijitin apa ngitikin? Mijit kong, kok kagak berasa? Nggak, dia tukang main pukulan. Yang listrik itu nangin dia tamat hari, kita disuruh mijitin dia. Nah, ini menjadi beragama bagi kita. Kita ada ghirah terhadap agama gara-gara itu. Dipanggilnya oleh orang Betawi, lo sebelum lu tamat sekolah SR, dulu SR panggilnya sekolah rakyat, lo mesti jadi cicak langgar. Nah, cicak kan nempel. Kita mesti jadi cicak langgar. Nah, saya itu merasakan kecintaan pada Islam. Nah, alhamdulillah PBB tanggal 15 kemarin yang beranggota 139 negara bulat mufakat, yang absen juga kagak ada, yang netral kagak ada, apalagi yang nolak, menyatakan menolak sikap anti, menyatakan mereka itu adalah anti terhadap Islamofobi. Islamofobi itu perasaan nggak demen nama Islam. Itu sekarang dinyatakan sebagai hari dunia. Saban 15 Maret itu diperingati. Seluruh dunia harus memperingati bahwa kita harus anti Islamofobi, bahwa kita tidak boleh memusuhi Islam. Itu ditolak, disetujui. Penolakan terhadap sikap membenci Islam dimusuhi. Sekarang ada istilah kita harus moderasi Islam. Emangnya lu Nabi ke-26 apa ya? Moderasi Islam apa aja yang moderasi? Ya kan? Nggak ada itu. Islam inilah yang memberi makan kepada negara Indonesia 1 milenium. 1 milenium artinya 1000 tahun. Dari mana yang makan Indonesia 1000 tahun? Dari abad 9 sampai abad 19. Ada 22 pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh Islam. Itu istilahnya zona ekonomi. Dari Banda Aceh sampai Banda Neira, termasuk Bandar Sunda Kelapa. Di situ kan duit. Apa aja jadi duit. Di situ. Kita bisa bikin lem, ngawinin ubin, ngawinin papan-papan perahu, duit. Kita bisa bikin wajik, duit. Karena pelayar-pelayar itu wajik sama buah pala, kan nggak bisa bawa kompor pelayar itu zaman. Duit semua. Dari mana? 1000 tahun. Kenapa lu anti sama Islam? Radikul segala macam. Kenapa? Kalau kagak ada Islam mampus lo. Gua kasih tahu sama lo. Seluruhnya Islam. 22 pelabuhan itu dikendalikan oleh Islam. Itu dari mana bahasa Indonesia? Islam. Lewat pelabuhan bahasa Melayu, masuk dari Kedah ke Aceh, terus ke pantai barat, Medan, Riau, Belitung, yang pantai timur, yang pantai barat, Barus, Padang, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, sampai Banda Neira. Itu bahasa Melayu. Liwat mana? Liwat pelabuhan. Begitu. Jadi jangan sedikit-sedikit mojokin Islam. Emangnya kita bikin apa sih di sini? Siapa yang ngelawan waktu tanam paksa?
Itu kan kaum tarekat. Mu'alim, ustad, ngaba, apa namanya, pemberontakan tarekat dimulai dari Pekalongan 1859, kemudian merembet ke Tambun 1869, kemudian masuk ke Ciomas, itu yang gede, 41 Belanda digodot, masuk lagi ke Cilegon, balik lagi ke Condet, Hajintong, terus ke Tanah Tinggi Tangerang. Kayin Bapak Kaya, saya udah ke tempat dia dijebak. Kayin Bapak Kaya itu mulainya dia dalam wayang kulit, tapi dia nggak tahan melihat penderitaan petani yang rata-rata Islam. Tanah dia yang punya, sawah dia yang kita, tapi dia mesti bayar sewa. Dari mana aturannya? Panen dapat 4 gedek, setor 4 gedeng, setor segedeng sama Belanda. Dari mana aturannya? Ngelawan Kayin. Aduh, nggak kehitung leher Belanda yang digodot, nggak kehitung. Lantas dia dijebak. Dia kan orang desa Pangkalan Teluk Naga, jadi diundanglah dia oleh sahabatnya ke Maut yang jadi mandor. Taunya nih sahabat udah jadi mata-mata Belanda. Jadi saya pergi mengambil film ke tempat dia dijebak. Dia datang sama 4 temennya. Terus tuan rumah ya udah ngidang, pergi, saya keluar sebentar ya. Gak lama tentara Belanda ngebrondong. Lima-limanya meninggal. Ini saya kagak doyan mistik nih ya. Saya cerita, saya datang siang terang begini masuk ke ruangan dia di mana dia di Brondong, Kayin Bapak Kaya. Kita punya rekaman waktu ngerekam itu suara. Itu kayaknya hujan gede di luar. Waktu rekaman di setel juga suara hujan gede ketahuan. Begitu kelar kita rekaman, tetap aja terang kayak gini. Tetap terang. Jadi disitulah kita berkomunikasi, itu nggak baik kita ucapkan, tapi ada hubungan batin kita sama orang-orang yang terdahulu yang menyebabkan kita berhadir sampai gini hari dan kita tetap di dalam agama Islam. Itu mesti ada sambungan ke sana, ada sambungan. Saya juga heran, kenapa Mu'alim Teko baru 8 tahun, udah dari dia wafat 983 abad 10 sampai abad 21, 11 abad itu pemakaman dia nggak kenapa-napa. Kenapa baru 8 tahun tahu-tahu jadi danau? Rupanya dia nggak mau disoja, dia nggak mau ya katakanlah itu kan pribadi sifatnya kan, dia nggak mau, maka dia jadi danau aja, kita nggak bisa lihat. Silakan Bapak pergi ke TPU Kampung Teko. Saya udah berkali-kali ke situ karena dalam rangka penelitian. Nah, inilah kita ruahan maksudnya. Kenapa kita bisa ada sampai sekarang, berkeluarga dan sebagainya. Kita adalah tidak jadi begitu aja. Ada rorotannya, kata orang Betawi. Ya. Kayak daun cerme kan kita rorotin tuh, gitu. Ada rorotannya. Nah, di situ kita mesti kenang. Kadang-kadang juga itu kenangan lama dia mampir sendiri. Udahan. Oh belum. Dia mampir sendiri itu kenangan. Oh iya waktu kita. Iya dikit lagi deh ya. 10 menit lagi. Lanjut. Lanjut apa udahan nih? Lanjut, iya. Jadi begitu. Nah, saya lanjut ya sekarang. Jadi kenapa ya? Dunia hatta Vatikan itu kan anggota PBB. Dia vote, dia kasih suara setuju. Tidak boleh anti Islam. Kenapa?
Ini rahasia Allah, kita kagak tahu. Negara yang beragama ini, beragama itu, agama rupa-rupa, sama sepakat kita dunia tidak boleh anti-Islam. Jadi kita minta Indonesia juga harus begitu. Harus begitu dong. Jangan kalau ngeliat Islam merengkat. Ya kan, radikul, kadrun, segala macam istilah diucapin ke kita. Emang kita bikin apa? Lu nggak ada gue, lu nggak ada Islam, lu nggak bisa berdiri bakalannya. Emang lu bisa hidup sampai sekarang gara-gara siapa? Nah itu dia mesti ngeh. Jangan anti-Islam. Emang Islam kenapa sih kita nggak ngapa-ngapain? Kita telah mengendalikan negeri ini, Indonesia, 1 milenium 1000 tahun. Kita kagak pemadatan, rebut-rebut kekuasaan, kagak pemadatan. Kagak ada, kita nggak bakalan kita pemadatan. Kita udah betah teh 1000 tahun. Betah teh 1000 tahun tuh nggak sedikit. 1000 tahun. Nah, itu mesti mereka paham. Dengan kita orang Islam, kita nggak cari pelantaran. Nggak ada urusan kita. Ya kan, cari gara-gara, cari apa, kita damai kok ya. Begitu. Jadi saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu sekaliannya, kita berbangga. Kita tetap sebagai muslim, pula warga kita tetap sebagai muslim dan muslimah. Kita bertahanlah pada itu. Dan kita lempeng dalam kehidupan. Kita lempeng dalam kehidupan, mengkol dikit nggak berkahnya. Mengkol dikit kagak bakal ada berkahnya. Mati kita susah. Mati kita susah. Banyak orang yang bikin soal, kita lihat aja matinya bagaimana. Ya kan? Ada orang yang putih kayak dia masih hidup. Kalau kita lihat lewat Sabang Tikungan, orang lagi ngomongin dia. Wah, itu orang kayaknya luar biasa. Ya kan? Kita lewat depan masjid, jemaah ngomongin dia juga. Luar biasa. Giliran mati, nggak ada orang dapat kabar. Jadi kita jangan ada sakit. Karena apa? Sel-sel otak nih bagian terakhir ya. Sel-sel otak di kepala manusia ada 2 juta. Kalau dia dipakai, bakal mikirin yang kagak-kagak, bakal mikir yang jahat-jahat. Bagaimana cara ngadalin kas, celengan, apa kita kadalin? Itu sel-sel otak mati menjadi cairan. Cairan itu merusak peredaran darah dan itu menimbulkan penyakit yang namanya stroke. Stroke aja udah berat kan. Stroke artinya 1 truk kan, udah berat. Apalagi 2 truk. 1 truk aja orang udah pada kewalahan. Udah naik kursi roda. Kenapa itu bapak naik kursi roda? Stroke. Kan stroke kan 1 truk. Kalau 2 truk bagaimana? Itu minimal kena itu, kena macam-macam, ginjal ini itu, segala penyakit baik yang udah ada namanya maupun yang belum dikasih nama bakal kena. Kalau kita berpikir yang jahat aja, jahat sama orang, syak sama orang. Tapi kalau pikiran kita pakai buat kebaikan, kita pakai buat feeling sorrow with another man sorrow, feeling sorry with another man sorrow, ikut bersedih terhadap kesusahan orang lain, itu aja sel kita otak mati. Tapi dia menjadi apa istilah Arab, istilah Islam yang tidak ada terjemahnya di dalam bahasa lain, dan kita pun udah jarang ngucapin. Itu kan saya udah 30 tahun kita nggak ucap itu istilah afiat. Kita akan mendapat afiat, tubuh yang sehat, penyakit jauh, ya kan. Kopat covid nih yang pada takut nih ya, pemerintah aja takut nih kopat covid. Kopat covid mau lewat, kita dia lagi diri di tiang nih lewat, dia mengkol kopat covid tuh.
mengkol. Nah karena kita ada afiat, lebih hebat dari puksan vaksin, lebih hebat dari micin puksan vaksin apa lebih hebat? Afiat. Nah gunakanlah pikiran kita untuk berpikir hal-hal yang baik. Jangan kita syak sama orang, jangan kita apa. Gampang rahasianya, nggak susah. Gampang ingetin berpikir yang baik, berpikir dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas. Nggak usah ngomongin orang, dia mau kaya sebodoh amat, nggak usah diomongin, kan dia tuh kan ngepet tuh orang, dia mau ngepet dia mau apa urusan, itu dia ada hukumannya, bakalannya orang ngepet, ya kan, ya nggak usah kita hirau sama yang begituan. Mari kita pikirkan hidup kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Mari kita berpikir untuk kemajuan Islam. Kita jangan diam, pangku tangan, duduk ngedeprok, gosok batu cincin, nggak hiro apa-apa. Sak bodoh amat deh, ada beginian begituan, sak bodoh amat, ya kan? Ya, jangan begitu. Paling tidak di hati kita ada solidarity, ya kan? Itu semuanya rahasia Allah, ya kan? Kita harus ada setiar, atau orang Betawi bilang setiar mah kudu, kan gitu, kudu setiar, ya. Jangan duduk besile aja tahu-tahu bagaimana, ya, kita kudu apa. Nah saya bilang ya, saya ini 79, sebenarnya saya nggak pernah ke rumah sakit. Sekali saya ke rumah sakit, gare-garenya ada teman saya, saban-saban nyodorin batu cincin. Saban-saban nyodorin batu cincin. Ada batu cincinnya ya, saya lirik aja udah nek saya lihat tampilan itu batu. Tahu kenapa ada firasat nek bumi di batu gitu ya. Dia sodor-sodorin juga. Nggak lama saya jalan dari rumahnya 15 menit saya muntah darah. Nah di situ saya ke dokter rumkit, periksa nggak ada onderdil yang terganggu. Rupanya ada jenis batu yang mengandung energi negatif. Kontraksi terhadap energi positif yang ada di tubuh kita, itu keluar darah. Begitu. Nah, jadi saya demen batu cincin. Hati-hati juga dengan batu cincin. Jangan sampai tahu-tahu dia ada energi negatif. Itu energi negatif dari sononya, nggak ada orang titipin ke situ. Nggak ada dari sononya. Karena kan Tuhan takkan segalanya dalam keseimbangan. Ada yang negatif, ada yang positif. Dari sononya dia udah ditakdirkan di batu mengandung energi negatif. Nah saya karena ketemu gelombang ngerangsang, terjadi kontraksi, perlawanan dari tubuh, keluar gitu. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, sampai di sini perjumpaan kita. Bicara saya juga sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada manfaatnya buat kita semuanya. Kita doakan saudara kita Haji Muhammad Ali dan keluarga selalu dalam perlindungan Allah. Dimudahkan rezeki, disehatkan tubuhnya, dipanjangkan usianya. Begitu juga bagi kita yang berhadir di sini, yang berhadir di tempat, yang tidak berhadir, ya kan, tolong sampaikan saja apa yang bapak-bapak dengar dari taklim ini, sampaikan kepada yang tidak berhadir, maka nilainya 70. Si tidak berhadir menyampaikan kepada yang si tidak berhadir juga, kita kebagian juga 70 juga, insya Allah. Maka dari itu marilah kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mudah-mudahan kita ada keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat. Dijauhkan kita dari siksa api neraka. Sekian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.